Ya, bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto rencananya akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk pemilihan Presiden 2024 minggu depan. Hal ini diungkap Prabowo usai menghadiri syukuran hari ulang tahun Partai Golkar ke-59 di DPP Golkar Jakarta Barat. Ketika ditanya siapa sosok yang akan mendampinginya sebagai calon wakil presiden, Prabowo mengatakan akan melihat perkembangan terkini dan Rapimnas Partai Golkar yang diselenggarakan besok. Saya kira minggu depan udah kita pendaftaran ya. Kamera Pak. Minggu depan udah pendaftaran ya. Ya. Bukan hari Minggu, minggu depan. Ya. Oh gitu. Pak, Ya. kado dari Gerindra untuk Golkar. Ya, jadi ya kita lihat perkembangan ya. Besok ada Rapimnas Golkar, kita tunggu Rapimnas Golkar. Oke. Terima kasih. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Baca Pres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, di Rumah Dinas Widya Chandra, Jakarta Pusat malam ini. Nampak Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang juga turut menyambangi kediaman dinas Zulhas. Tanya itu, Saudara, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga terlihat datang ke rumah dinas Menteri Perdagangan. Kita akan pantau kondisi terkini di Widya Chandra, Jakarta Selatan. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Jonah Hamonangan. Selamat malam, Jonah. Jonah, apa ini hasil pertemuan? Kita melihat ada beberapa ketua umum dari Partai Koalisi Indonesia Maju di rumah Zulkifli Hasan. Iya, Ditya, baru saja dilaksanakan tadi pertemuan secara tertutup yang dilakukan di rumah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Widya Chandra 4 nomor 16, di mana tadi disampaikan bahwa pertemuan ini sebenarnya hanya untuk kumpul-kumpul saja. Tapi tadi ketika ditanya oleh media apakah ini menyinggung terkait dengan adanya potensi membicarakan siapa yang akan mendampingi Prabowo Subianto, tadi sudah sempat dibicarakan. Nah, yang menarik adalah tadi ketika juga ditanyakan apakah ini, apalagi kalau kita lihat tanggal pendaftaran sudah semakin dekat untuk ditutup, namun sampai saat ini belum ada nama dikeluarkan, dan tadi juga sempat disinggung apakah nama Gibran yang akan keluar ataupun Erick Thohir. Tadi Zulhas juga tidak menyampaikan secara eksplisit, tapi yang pasti adalah Prabowo Subianto sudah punya nama-nama khususnya siapa cawapres yang diusulkan, di mana tiap ketum parpol ini sudah menyiapkan 3 nama dan tadi sudah disampaikan sudah masuk dalam kantong Prabowo. Jadi terkait dengan kesiapan nama, apalagi saat ini sudah beredar nama Gibran Rakabuming, bahkan sudah sampai ke Jakarta, dan apakah nanti ini akan mendampingi Prabowo, tidak dijawab secara jelas. Namun yang pasti pertemuan ini cukup penting, apalagi kalau kita lihat pertemuan demi pertemuan dilakukan dan juga pembahas, di mana untuk pertemuan yang dilakukan hari ini yang dilakukan secara tutup tidak hanya ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, tapi juga ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pertemuan sendiri berlangsung sebenarnya tidak terlalu lama, kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 jam, dan sebenarnya juga membahas bagaimana potensi yang ada. Nah, tadi juga sempat awak media menanyakan apakah besok akan ada deklarasi atau tidak. Tadi Zulhas tidak mengiyakan, jadi yang ada malah mengatakan bahwa kemungkinan besok masih ada rapat untuk membahas koalisi. Yang pasti untuk nama yang keluar belum ada nama secara resmi terkait siapa yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Nah, untuk potensi-potensi nama yang ada, ini kalau kita lihat sudah semakin mengerucut, tapi tidak secara jelas digambarkan apakah sosok yang muda ataupun sosok yang tua. Tapi kalau kita lihat dari peta yang ada yang saat ini, muncul 2 nama yang cukup kuat, yaitu nama Gibran Rakabuming Raka dan juga Erick Thohir. Nah, apakah 2 nama ini akan berpotensi mendampingi Prabowo Subianto? Ini masih harus dirumuskan, di mana saja rapat-rapat yang akan digelar akan dilaksanakan mulai besok ataupun nanti lusa. Ini akan semakin mengerucutkan siapa nama bacawa pres yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Berikut pernyataan Zulhas, Ketua Umum Partai PAN tadi yang diwawancara oleh awak media. Sebetulnya sudah ada nama yang sebagian besar tuh menyepakati gitu. Kalau usulan saya misalnya si A keberatan, usulan si B, ada yang lain keberatan gitu. Pak Prabowo udah tahu siapa yang sebagian besar karena tertutup kan waktu itu. Yang disepakati. Yang sebagian bisa disepakati itu usulan PAN bukan Pak? Kan 1 orang 3. Iya, jadi hampir semua mengusulkan 3 nama kan. Iya. Pak, tadi cuman tanda tangan Pak ya? Tangan tadi. Apa? Tanda tangan kesepakatan cawapres atau seperti Oh, belum, udah di kantong Pak Prabowo nanti.
Iya, Nita, kalau saya gambarkan sebenarnya untuk di koalisi Indonesia Maju ini sebenarnya masih cukup alot. Kalau kita lihat sudah ada dua paslon, baik pasangan Ganjar ataupun pasangan Anies yang sudah mendaftarkan, untuk koalisi Indonesia Maju ini belum didaftarkan sama sekali, dikarenakan memang masih ada perundingan yang cukup alot. Diharapkan dalam waktu dekat sudah ada nama yang keluar dan bisa didaftarkan secara resmi di KPU dan bisa masuk sebagai pasangan capres dan cawapres, khususnya siapa pendamping dari Prabowo Subianto. Itu ya. Ya, Jona, kalau kita lihat selain dari para ketua umum koalisi pendukung, apakah Anda juga melihat adanya nama-nama yang katakan saja ini santer masuk bursa cawapres seperti Erick Thohir misalnya, ataupun juga nama-nama lain, Ridwan Kamil, mengingat dia juga kader dari Partai Golkar, pendukung dari Prabowo Subianto. Apakah Anda memantau adanya pergerakan mereka malam ini? Ini ya, kalau kita lihat dari peta yang ada, khususnya dari nama-nama yang muncul, mungkin saja nanti akan ada nama-nama kejutan yang hadir. Tapi untuk saat ini, nama yang cukup santer dengar sebenarnya hanya dua, yaitu nama Gibran dan juga nama Erick Thohir. Nah, kalau Erick Thohir sendiri ini memang dimajukan oleh PAN, sedangkan kalau Gibran sendiri kita tahu merupakan kader PDIP dan merupakan wali kota Solo. Dan juga sempat disinggung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait dengan loyalitas, apakah Gibran akan tegak lurus sesuai dengan perintah Megawati untuk tetap loyal, ataupun nanti bisa jadi akan berubah pikiran, mungkin akan mendampingi Prabowo Subianto. Jadi memang ini nama kedua orang ini masih cukup vokal dan masih cukup kuat, dan belum ada nama lain yang muncul. Apakah mungkin seperti nama-nama menteri ataupun nama-nama lain di luar menteri. Namun saat ini memang masih ada dua nama tersebut yang akan muncul, dan tentu saja ini masih dihitung oleh Prabowo Subianto terkait dengan siapa mungkin nama ini yang akan cukup kuat dan bisa mendampingi khususnya di Pilpres 2024. Baik, terima kasih Jona Hamonangan melaporkan langsung dari rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Terima kasih.